Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Halo. Betul ini dengan kelas 11A? Betul, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mungkin Oke, yang Bu. laki-laki Siap. bisa mulai. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke. Ini semuanya pada masuk kan ya? Masuk, Bu. Masuk. Di sini kelasnya ada berapa orang muridnya? Ada 18, Bu. Yes. 18 orang. Oke, kita absen dulu ya. Pertama ada Suandi, Hadir. Astrid. Hadir, Bu. Oke, kalau gitu semuanya masuk ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Karena ini pembelajaran pertama, jadi mungkin Ibu perkenalan juga dulu ya. Baik, Bu. Nama Ibu Lovita. Ibu tinggal di daerah Cilengsi. Ibu ini mengajar mata pelajaran ekonomi. Dan untuk di kelas Ibu tidak usah kaku-kaku ya, santai aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, ada yang kurang mengerti, langsung ditanyakan saja sama Ibu. Oke, karena Ibu udah perkenalan, Ibu mau tahu juga dong informasi tentang kalian masing-masing. Oke. Mungkin dari yang Dari saya laki-laki. dulu, Oh iya boleh. Oke. Laki-laki dulu. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Suandi. Umur saya 27 tahun, status jomblo. Oh ya. Ya, saya tinggal di Cilengsi, Bu. Tinggal di Cilengsi, terus orang tua saya masih ada. Cilengsinya di mananya? Oh, saya di ini, Bu, di Kauripa 4. Hmm. Kalau Ibu mau berkunjung silakan, gratis, nggak pakai bayar. Berarti Ibu kalau ke situ boleh ya? Boleh. Oke. Tempat yang paling silang. Hobinya apa nih? Oh, di saya paling main bola. Main bola. Main bola doang. Oke. Kalau yang sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Astrid Simauding. Saya lahir di Jakarta tanggal 28 Mei 2001. Saya tinggal di Bukit Permai, Blok 3, nomor 42. Itu perumahan ya kalau nggak salah? Iya, Bu, itu perumahan elit, Bu. Wah, Saya orang kaya. Wah ya. Mau main, Bu? Boleh ya nanti ya. Boleh. Jadi saya di sini tujuannya adalah untuk kuliah. Ya karena disuruh papi ayah aja sih. Emang papinya kerja apa kalau boleh tahu? Papa saya punya perusahaan, Bu, ada 5. Jadi saya disuruh ambil ekonomi biar saya bisa belajar. Tapi saya kan nggak mau sih, Bu. Kenapa nggak mau? Kok belajar tuh seru loh. Saya nggak suka, Bu. Nanti saya disuruh-suruh ngitung-ngitung. Saya nggak suka ngitung. Kalau di pelajaran Ibu tenang, nggak akan ada hitung-hitung. Ya, Bu. Jadi di pelajaran Ibu karena nggak ada hitung-hitung, pasti akan menyenangkan. Karena ibunya juga menyenangkan, ya kan? Bisa. Oh, lo manimun. Oke. Ibu akan mengajarkan tentang uang. Siapa di sini yang tahu uang? Saya, Bu. Apa itu uang? Uang itu alat tukar, Bu. Alat transaksi yang sah. Betul. Siapa yang mengeluarkan uang? Bank Indonesia, Bu. Pemerintah ya, Bank Indonesia, benar. Tapi ada yang tahu nggak gimana dulu asal usulnya terjadi uang, munculnya uang di dunia ini? Itu kesepakatan beberapa negara, Bu. Awalnya itu ada sistem barter namanya. Sebenarnya uang sebagai alat transaksi yang sah. Betul. Kalau yang sebelahnya? Setelah saya kalau uang itu sama ada tukar ini apa? Ya pokoknya ada tukar itu. Tapi kalau menurut saya tuh saya mengingat bahasa saham itu kalau misalnya uang ditukar ke negara lain itu jadi lebih bagus, jadi bunganya bakal lebih naik gitu, Bu. Wah, udah jauh banget ke depan ya. Padahal ibu tadi nanya gimana sih asal usulnya muncul uang, tapi tidak apa-apa. Oke, uang itu muncul di zaman dahulu itu awalnya karena manusia itu kan hidupnya sendiri-sendiri ya. Apalagi di zaman dulu, di zaman purba, manusia itu memenuhi hidupnya dengan berproduksi sendiri, berburu. Kalau dia ingin makan, dia berburu. Kalau dia ingin makan juga dia biasa dengan menanam. Jadi dia biasa memenuhi hidupnya sendiri.
Jadi dia memproduksi dan juga mengkonsumsi. Tapi ternyata mereka menyadari kalau mereka tidak bisa hidup sendiri karena ada hal-hal yang tidak bisa mereka produksi dengan sendiri. Jadi mereka merasa mereka butuh orang lain untuk saling menolong di kehidupan mereka. Akhirnya mereka terciptalah tadi benar kata Astrid, munculnya barter atau sistem pertukaran barang seperti itu. Jadi mereka saling menukar barang-barang yang mereka inginkan. Tapi seiring berjalannya waktu, barter itu juga mempunyai banyak kekurangan. Salah satunya adalah mereka tidak mempunyai alat tukar yang sah, dan juga seringkali barang yang mereka inginkan orang lain tidak mau menukarkannya kepada mereka. Jadi muncullah di situ yang namanya alat tukar uang dengan uang logam atau perak. Untuk di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, uang dan logam atau perak ini lumayan membuat mereka terbantu di dalam sistem alat transaksi mereka. Nah, saat mereka melakukan sistem barter ini, mereka memakai barang-barang yang seperti gandum, terus juga ternak untuk saling menukarkan apa yang mereka inginkan dalam kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi seiring berjalannya waktu, sistem barter ini mendapati kalau sistem ini tidak sepenuhnya berhasil, karena barang-barang yang mereka tukarkan itu seperti gandum dan ternak itu tidak mempunyai daya tahan yang lama. Jadi mereka akhirnya mengganti sistem barter ini dengan menciptakan uang logam atau yang dinamakan uang barang atau uang komoditas, di mana uang barang atau uang komoditas ini berupa logam yang menjadi standar pembayaran dalam transaksi mereka. Nah, uang logam ini pun ternyata tidak sepenuhnya berhasil juga berjalan, karena jika mereka mau menukarkan dengan hal-hal yang lebih tinggi yang harganya mahal, uang logam susah untuk digunakan karena pasti akan banyak banget tukar uang logamnya. Jadi mereka menemukan titik kelemahan dalam transaksi dengan uang logam. Akhirnya pada abad 550 sebelum Masehi, ada bangsa Yunani yang mencetuskan pertama kalinya, ada bangsa Tiongkok yang pertama kali mencetuskan untuk membuat uang kertas, di mana uang kertas ini menjadi alat pembayaran yang sah dalam aktivitas ekonomi sampai saat ini. Maka di seluruh dunia akhirnya menggunakan uang kertas ini untuk menjadi transaksi pembayaran di dalam aktivitas ekonomi. Kalau untuk sekarang mungkin bisa ini ya, yang sekarang udah uang digital kayak OVO gitu kan, Dana, ShopeePay seperti itu. Nah, untuk sejarah uang kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya mau nanya, Bu. Ya, tanya apa? Berarti dulu kalau misalnya saya punya 1 kilogram telur, terus saya mau tukar sama 1 karung beras, itu bisa, Bu? Iya, dulu di sistem barter itu bisa dilakukan. Berarti sistem barter tuh sebenarnya dia nggak punya. Kalau sekarang kan misalnya harga telur tuh 30.000, harga beras tuh 100.000. Berarti kan palingan 1 kilogram telur sama dengan ya 3/3 dari karung beras berarti ya. Berarti zaman dulu tuh orang-orang dulu tuh nggak menilai dari kuantiti atau harga gitu ya. Cuman kayak apa yang dibutuhkan aja. Iya, apa yang mereka butuhkan. Kalau orang lain punya itu dan mereka mau menukarkan, terjadilah barter. Seperti itu. Makanya akhirnya mereka menemukan titik kelemahannya. Jika orang itu ternyata tidak mau menukarkan, akhirnya muncullah uang-uang ini gitu. Baik, Bu, makasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Oke. Nah, setelah Ibu tadi menjelaskan tentang pengertian uang dan sejarah terbitnya uang, di sini ada yang tahu nggak fungsi dari uang itu sebenarnya apa? Untuk
Alat tukar, Bu. Benar, tukar. Terus? Transaksi payung membayar. Benar, untuk transaksi. Ada lagi yang tahu? Untuk standar kayak orang, Bu. Oh iya, benar, bisa juga menjadi tolak ukur ya, Iya. kekayaan seorang. Benar. Oke, itu semua benar yang diomongin. Di sini Ibu akan menjelaskan fungsi uang. Fungsi uang itu sendiri ada dua ya. Yang pertama ada fungsi asli atau yang disebut fungsi primer, dan yang kedua adalah fungsi turunan atau fungsi sekunder. Nah, fungsi asli itu apa? Fungsi asli itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai alat tukar umum, yang dimana berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natural. Tadi yang udah Ibu jelaskan, sistem barter itu adalah alat tukar umum. Dan yang kedua sebagai satuan hitung. Maksudnya di sini adalah berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa serta menentukan besarnya harga. Nah, kalau fungsi turunan sendiri itu ada 6. Yang pertama ada sebagai alat pembayaran yang berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi. Contohnya pembayaran pajak, pembayaran iuran, dan sebagainya. Yang kedua sebagai pembayaran utang, yang uang itu berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang. Yang ketiga sebagai penimbun kekayaan. Maksudnya adalah di sini fungsi uang untuk disimpan terlebih dahulu yang nantinya akan mempermudah dalam pertukaran di masa mendatang. Yang keempat sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal, yaitu uang berfungsi untuk menambah atau memperbesar modal usaha, baik dipergunakan sendiri maupun dipinjam kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut. Yang kelima sebagai ukuran harga atau pengukur nilai, yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang keenam adalah sebagai alat pemindah kekayaan, atau uang sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan. Misalnya, apabila seseorang ingin memiliki mobil dan ia memiliki tanah, maka tanah tersebut dapat dijual, lalu uang hasil penjualan digunakan untuk membeli mobil. Nah, di sini Ibu sudah menjelaskan fungsi asli uang. Ibu akan membagikan tugas untuk dikerjakan per kelompok, di mana kalian Ibu kasih tugas untuk memberikan contoh dari masing-masing fungsi uang yang tadi udah Ibu sebutkan. Fungsi uang asli dan fungsi uang turunan. Nah, untuk kelompoknya bisa dibentuk mandiri saja. Nanti tugasnya Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mencari fungsi-fungsi contoh dari fungsi-fungsi uang yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Oke, bisa dikerjakan. Oke, semuanya sudah 10 menit. Udah semua menemukan? Udah, Bu. Oke, kita mulai per kelompok ya. Dari kelompok 1 dulu. Silakan. Oke, kebetulan saya diskusinya nggak secara mandiri, saya bersama kelompok saya. Ada saya, ada Bagas, ada Jose, sama Putra. Sama satu lagi ada satu cewek ya. Saya nggak kenal namanya siapa. Siapa namanya? Coba kenalan dulu kalau belum kenal. Kalau bisa namanya Yuli. Oh, Yuli, oke. Oke, kali ini sudah saya ngegendek. Oke, jadi kami sudah berdiskusi setelah mendapat jawaban. Jadi contohnya saya ngambil yang di bagian B, fungsi turunan atau fungsi sekunder. Ya, sebagai alat pembayar di sini dikatakan kan sebagai alat pembayaran, uang berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, misal pembayaran pajak, iuran dan sebagainya. Oke. Menurut kami sebagai contohnya itu adalah
kayak pegadaian gitu atau membayar apa aja lah yang berkaitan dengan iuran ini ya, apa bayar pajak, iuran dan sebagainya, supaya apa namanya itu nggak inilah, nggak, biar lunas lah semuanya, biar lunas, biar nggak ribet cara ngurusnya bagaimana lagi ya kan. Baru yang kedua sebagai pembayaran utang. Uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang. Oke, saya ambil contoh yaitu adalah pegadaian. Saya melihat orang ini banyak kayak semacam media tentang bagaimana pegadaian ini, untuk bagaimana seorang customer itu bisa datang, terus si yang punya pegadaian ini bantu bagaimana caranya supaya melunasi hutang si customer itu dengan cara yang mereka sendiri mengetahui, supaya kebantu gitu loh, supaya sama-sama enak, sama-sama biar diringankan cicilannya. Bisa dikatakan hampir semuanya itu saya lihat memang seperti itu rata-rata di pegadaian, dan itu kalau menurut saya cukup terbantu dengan apa ya yang masyarakat butuhkan sekarang. Karena saya lihat belakang ini kan kalau masalah utang kan ada kaitannya dengan bill collector, ya kan, bill collector. Kadang kalau misalnya nggak bayar tepat waktu, itu si bill collector datang terus, alhasil adalah jadi beban dalam hidupnya, dihantui dengan utang terus. Gimana caranya supaya utang itu bisa lunas dan tidak didatangi bill collector? Ya caranya adalah bayar semua apa yang udah dicatat oleh bank, itu harus dilunasi semua supaya terselesaikan semuanya dengan baik. Terus yang nomor 3 adalah penimbun kekayaan, artinya uang dapat disimpan terlebih dahulu, yang artinya akan mempermudah dalam pertukaran di masa mendatang. Oke, contohnya saya ambil kata uang dapat disimpan. Nah, itu kalau menurut saya ambil dalam kata menabung. Ya. Menabung itu bisa macam-macam. Menabung itu bisa kayak apa ya? Nabung untuk keperluan sehari-hari, contohnya ya kan, sisihkan ya misalnya uang 2000-an apa segala macam, ditabung, disimpan. Kalau uang lebih disimpan. Istilahnya kayak apa, uang disimpan itu sebagai investasi untuk kita kalau misalnya lagi membutuhkan sesuatu. Ya contoh lah, kalau contohnya kalau dibilang mendadak, ambillah itu uang dari si tabungan itu atau dari bank, supaya keperluan itu bisa ketutup semua, biar semuanya bisa dipakai sebaik-baiknya dan sebaik mungkin. Itu mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok Ora. Terima kasih. Bagus sekali penjelasannya, sangat jelas dan untuk selanjutnya kelompok 2. Ibu, ini fungsi uang turunan itu pertama ada sebagai alat pembentukan modal. Itu contohnya adalah menurut saya itu kalau kita nanam saham di satu perusahaan untuk membuat modal bagi perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada ukuran harga atau pengukuran nilai, standard of value. Itu contohnya adalah misalnya saya punya uang 100.000,
saya bisa beli uang itu untuk beli kotak pensil ini, untuk beli aqua, untuk beli beberapa barang yang nilainya sudah tetap. Misalnya seperti aqua ini harganya adalah 3.500.000 rupiah. Terus jepitan rambut ini harganya 12.000 rupiah. Jadi uang itu sebagai alat untuk menentukan harga dari barang-barang ini. Yang ketiga itu ada sebagai alat pemindahan kekayaan. Jadi contohnya misalnya saya punya 2 rumah. Nah, satu rumah itu saya udah nggak butuhin lagi dan saya mau beli satu ruko karena saya mau bangun usaha. Jadi rumah tersebut saya jual, saya mendapatkan uang dan uang itu akan saya pakai untuk beli ruko yang saya inginkan. Jadi itu dari saya, Bu. Oke, dulu tepuk tangan dulu dong. Penjelasan dari kalian sudah sangat tepat dan jelas sekali ya. Berarti kalian masing-masing sudah mengerti dari fungsi uang asli dan fungsi uang turunan. Oke, di sini selanjutnya Ibu mau kasih gambar. Kalian Ibu persilahkan untuk menebak di mana gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 gambar. Ibu mau tanya dari kalian, kalau yang pertama ini fungsi uang apa? Alat tukar. Alat tukar. Karena Dia menukar uang dengan tas gitu. iya, di sini dia menggunakan uang dan di sini dia berbelanja, disimbolkan dengan tas. Berarti ini fungsi uang, yaitu alat tukar atau alat pembayaran. Dan yang kedua, ini ada gambar bakso. Di sini tulisannya 1 mangkuk bakso seharga 15.000. Untuk membeli bakso 2 mangkuk maka harus membayar 20.000. Berarti ini fungsi uang apa? Untuk ukuran harga. Harga ada pengukur nilai. Betul. Kalian udah jawab berarti. Udah mengerti sekali. Nah, Saya kira ini 15 juta, Bu. 15 juta salah dong. Ini kan oleh bukan ada 2. Oke. 15.000. Oke. Berarti ini adalah fungsi uang. Ini fungsi uangnya yaitu ukuran harga atau dia pengukur nilai. Yang ketiga, di sini dia ada gambar mobil dan rumah, di mana dijelaskan dia Dijual. mobil dijual untuk membeli rumah. Berarti fungsi uangnya Pemindahan kekayaan. betul. Ini berarti mereka fungsi uangnya adalah pemindahan kekayaan. Yang selanjutnya Menimbun kekayaan. karena Dia nabung. betul, nabungnya di sini bagus ya, dia bukannya di celengan ayam udah semacamnya ya. Kalau dulu kan celengan ayam ya. Di sini dia memakai toples yang lebih bagus ya. Menimbun ya, betul. Menimbun kekayaan di toples. Tapi untuk zaman sekarang mungkin udah beralih ke bank ya, nabungnya di bank supaya lebih supaya lebih efisien dan lebih enak aja. Terus yang selanjutnya fungsi uangnya Satuan itu karena ada harganya, nilainya. di sini fungsi uang itu adalah untuk menentukan harga dari suatu barang. Kalau di sini ada donat nih, ada donat yang 10.500, ada donat juga yang 10.500. Berarti di sini fungsi uang itu untuk satuan hitung. Yang selanjutnya Pembentukan dan pemindahan modal. betul, di sini dijelaskan ada uang ya 10 juta rupiah untuk usaha modal. Dan yang terakhir Pembayaran utang. pembayaran utang, betul. Pembayaran utang melalui dia di sini melalui digital ya. Iya betul. Berarti anak-anak ibu semua sudah mengerti ya fungsi uang. Dan Bu, Iya. Oke, untuk pembelajaran hari ini tentang uang, sejarah uang dan fungsi uang sudah terjelaskan semua, dan ibu harap anak-anak semuanya bisa mengerti dan memahami pembelajaran hari ini ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira yang masih belum mengerti atau yang masih belum jelas? nggak ada Bu. Gak ada? Oke, untuk PR di rumah, ibu rasa untuk hari ini karena masih pertemuan pertama ya, belum ada tugas dulu. Ibu akan mengasih tugas biasanya di pertemuan yang kedua.
Jadi Ibu harap anak-anak semua selalu disiplin di dalam pembelajaran dan aktif ya. Tadi sih Ibu lihat ya, dari awal sampai dengan sekarang aktif sekali ya, bisa bercanda-bercanda juga sama Ibu. Kalau belajar sama Ibu tidak apa-apa bercanda, yang penting tetap menghormati Ibu dan pembelajarannya ya. Oke. Segitu dulu untuk pembelajaran hari ini, karena udah mau jam 12 juga ya, udah jamnya waktunya istirahat untuk makan. Ibu rasa cukup sekian untuk hari ini anak-anak. Kita tutup dulu deh di dalam doa. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selesai. Terima kasih anak-anak semuanya. Untuk pembelajaran minggu depan jangan lupa dibawa bukunya, jangan lupa juga untuk aktif dan disiplin di dalam pembelajaran. Oke? Ya, Bu. Bu. Ibu pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ibu pergi dulu. Dadah. Bu, ke kantin Bu, bareng sama saya. Ayo. Baik, demikianlah video yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Sebelumnya saya mohon maaf kepada viewers apabila dalam video tersebut, dalam video yang saya buat terdapat banyak kekurangan dalam perkataan ataupun perbuatan. Sebagai penutup, saya Lovita dari kelas S6E dengan nomor pokok mahasiswa 2021-14-559 pamit undur diri, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah pantun. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatianmu. Demikianlah video ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Benar ini dengan kelas 11A? Betul. Bisa kita mulai dengan doa dulu ya. Mungkin Bisa yang cowok bisa mulai dengan doa. Maria lah Bu, saya Bu. Ya udah Maria saja. Sebelum kita belajar, mari kita Udah Bu.